Ya. Salam guru hebat. Perkenalkan, nama saya Mariati Wisatamono, mahasiswi PPG dalam jabatan angkatan yang ketiga, program studi pendidikan fisika pada Universitas Katolik Ujian. Pada proses pembelajaran kita sering mengalami kesulitan, baik itu siswa tidak aktif, tidak menguasai konsep, bahkan tidak mencapai tujuan pembelajaran yang digunakan. Bapak Ibu guru hebat, hal ini disebabkan karena penggunaan model pembelajaran, media, dan metode yang tidak disesuaikan dengan karakteristik siswa, keadaan di sekolah, bahkan materi yang kita gunakan. Bapak Ibu guru hebat, dalam model pembelajaran ini saya menggunakan model pembelajaran berbasis masalah pada submateri hukum HUK untuk mengorientasikan peserta didik ke dalam masalah dengan menggunakan metode praktikum, berdiskusi, presentasi, tanya jawab dengan menggunakan media yang ada pada sekolah, yaitu Infocus, link pada YouTube, bahkan Google Form. Sekian dan terima kasih. Baik, selamat pagi semuanya. Semangat pagi. Pagi, semangat pagi. Baik, apa kabar hari ini? Baik. Oke, ada yang sudah hadir? Tidak ada. Ada. Siapa? Filpret? Iya. Apa dia? Apa? Siapa lagi? Andi. Itu kenapa itu? Sakit. Sakit? Iya. Oke, baik. Baik, mudah-mudahan nanti minggu depan mereka bisa ikut dengan kita pada saat KBM. Baik, Ibu mau tanya dulu. Minggu lalu itu kita pelajaran apa? Siapa yang masih ingat? Siapa yang masih ingat? Oke, baik, tidak apa-apa. Sebelum Ibu lanjut, satu orang pimpin kita di dalam doa. Fatma, maju. Baik, terima kasih Fatma sudah memimpin kita di dalam doa. Baik, Ibu tanya satu kali lagi. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, Ibu mau tanya, minggu lalu kita belajar tentang apa? Hah? Iya, elastisitas. Nah, elastisitas itu apa? Siapa yang tahu? Elastisitas, iya Putri. Elastisitas adalah suatu keadaan di mana ketika diberikan gaya kemudian gaya dihilangkan, maka benda tersebut akan kembali ke bentuk semula. Iya, elastisitas adalah sebuah gaya yang kita berikan kepada benda, kemudian gaya itu dihilangkan, maka benda itu akan kembali ke bentuk semula. Nah, untuk lebih paham lagi, mengingat kamu bisa ingat kembali pada pembelajaran minggu lalu, siapkan HP. Ya, angkat HP kalian, lihat di grup WA, itu Ibu sudah kirim linknya. Itu post-test yang ada soal 4 nomor. Baik, silakan dikerjakan. Selama melaksanakan kegiatan post-test, maka Ibu ada tampilan sedikit di sini, video. Kamu boleh memperhatikan videonya. Oke, itu videonya. Baik, Ibu mau tanya, apa yang kamu lihat dari video itu? Angkat tangan yang menjawab. Silakan Ibu. yang lagi loncat di atas spring bed. Seorang anak yang meloncat di atas spring bed. Betul? Sama-sama dengan Jackie? Betul. Oke. Pertanyaan lanjutan, mengapa itu bisa terjadi? Iya, Karena adanya gaya elastisitas. karena adanya gaya elastisitas. Baik, itu karena ada gaya di situ, sehingga
tetapi dia tidak terjatuh, malahan dia terpental ke atas dan ke bawah. Nah, itu salah satu contoh dalam kehidupan kita sehari-hari yang dimana itu terdapat pada hukum Ho, materi yang akan kita bahas pada hari ini. Baik, tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah ini. Ya, dengan menggunakan model pembelajaran problem based learning dalam pembelajaran hukum Ho, diharapkan peserta didik terlibat aktif. Artinya kamu harus aktif dalam kegiatan pembelajaran dan bertanggung jawab menyampaikan pendapat kamu seperti yang tadi itu video. Kemudian menjawab pertanyaan, memberi saran dan kritik serta mampu menentukan pengaruh gaya terhadap pertambahan panjang pada pegas. Itu nanti dilakukan pada saat praktikum. Kemudian menentukan atau menghitung nilai tetapan pegas, membuat laporan hasil percobaan berdasarkan grafik yang telah dibuat, mempresentasikan, melakukan percobaan hukum Ho secara berkelompok, dan yang terakhir dengan rasa ingin tahu, tanggung jawab disiplin selama proses pembelajaran, bersikap jujur, percaya diri, dan pantang menyerah serta memiliki sikap responsif atau berpikir kritis dan proaktif serta mampu berkomunikasi dan bekerja sama dengan kelompok. Ibu akan menampilkan satu video di sini. Kamu diminta untuk menentukan rumusan masalah dan hipotesisnya. Jawaban sementara kamu. Baik, perhatikan video ini. Apa yang kamu lihat dari video ini? Siapa yang mau jawab? Apa yang kamu lihat dari video ini? Apa? Iya. Sebuah mobil yang melewati jalan berlubang. Iya, itu sebuah mobil yang melewati jalan berlubang. Nah, kenapa sampai mobil itu melewati jalan berlubang sehingga dia tidak terpental, pengendaranya baik-baik saja? Ibu akan mengelompokkan kamu ke dalam kelompok, kemudian kamu akan melakukan eksperimen yang nanti akan menjawab permasalahan dari itu. Bisa? Bisa. Oke, sekarang bentuk kelompok yang sudah kita bagi. Silahkan. Baik, Ibu akan membagikan lembar kerja peserta didik. Kamu kerjakan sesuai dengan prosedur yang ada pada LKPD. Kalau mengalami kesusahan, boleh angkat tangan, kemudian Ibu akan pergi untuk bimbing kamu satu persatu dalam kelompok ya. Bisa? Bisa. Oke. Bisa.
akan saya berikan kepada pemateri. Hasil dari sampel kami yaitu pertama masa beban yang pertama yaitu hasilnya 5 kali 10 pangkat negatif 2. Itu nomor bukan masa. Diperbaiki Masa beban mungkin kelompok satu anggota bisa baca, yang satu bisa tulis. Nah, supaya anggota yang lain bisa dengar kamu punya suara juga. Dibaca kuat. Baik, misalkan begini, Ibu lihat dari kamu punya itu, baik teman-teman, masa beban yang saya dapat yang pertama itu 5 kali 10 pangkat negatif 2 kilogram. Terus apalagi dan seterusnya. Pak, jangan lama-lama di sini masih ada kamu lain. Panjang hampirnya hampir 3,5. Dan tambahan pada
Pegas tersebut bertambah panjang. Hal ini dikarenakan gaya yang diberikan oleh beban membuat gaya tarik yang diberikan kepada Pegas semakin besar, sehingga Pegas tersebut pun menjadi lebih panjang jika turun menerus diberi tambahan beban. Soal yang kedua, bagaimana hubungan gaya tarik dengan ketambahan panjang? Pegas, jelaskan. Jawaban, hubungan gaya tarik dengan ketambahan panjang Pegas yaitu semakin besar gaya tarik yang bekerja, maka semakin besar ketambahan panjang. Dan kesimpulannya, dari hasil percobaan di atas antara bertambahan panjang dari Pegas dan bertambahan gaya diperoleh. Yang pertama, jika Pegas diberi beban, maka Pegas akan bertambah panjang karena ada gaya yang bekerja pada Pegas sehingga membuat Pegas bertambah panjang. Yang kedua, apabila Pegas terus diberi beban, maka Pegas tersebut akan bertambah panjang karena gaya yang diberikan semakin besar sehingga Pegas menjadi semakin panjang. Yang ketiga, hubungan gaya tarik dengan pertambahan panjang Pegas yaitu semakin besar gaya yang bekerja, maka semakin besar pula pertambahan panjang pada Pegas. Dan penerapan dalam kehidupan sehari-hari adalah shock motor dan KTPL. Shock motor dan KTPL. shock motor dan shock motor dan KTPL. Itu dia punya penerapan hukum kan? Ya, Hukum dalam kehidupan dalam kehidupan sehari-hari. Baik, mungkin demikian hasil presentasi dari kelompok 1. Saya berikan kesempatan kepada kelompok yang lain yang mau bertanya atau mau menambahkan. baik, saya datang Berdiri saja. Nama. Saya juga tanya tentang masalah dan hipotesis dari video lain. Terima kasih. Rumusan masalah dan hipotesis. Tadi lupa ini memang
beban yang kedua itu 1. Apa yang satu? Gaya. Gayanya 1. Satu apa? Pertambahan panjangnya menjadi 0,5. Beban yang ketiga 1,5 Newton. Pertambahan panjangnya menjadi 0,05. Beban yang gaya yang ketiga itu 2 Newton. Pertambahan panjangnya menjadi 0,05. Beban yang gaya yang kelima yaitu beban yang kelima yaitu 2,5 Newton. Pertambahan panjangnya menjadi 0,05. Jadi menurut Putri, bagaimana hubungannya ini? Dari hasil yang didapat, Dari hasil yang didapat di grafik ini, semakin besarnya gaya, semakin besar juga pertambahan panjang. semakin besarnya gaya, semakin besar juga pertambahan panjang. Baik, berikan aplaus dulu untuk sedikit koreksi pada bagian yang apa? Penerapan dalam kehidupan sehari-hari itu kita bahas tentang bumbu. Jadi satu itu ada salah. Apa yang salah di sini? Yang satu. Yang satu. Tabel. Itu ada di sisa. Kita bahas. Oke. Sekali lagi berikan aplaus dulu. Semakin besar pertambahan panjang. Jadi itu pertanyaan nomor 1 di penjawaban ini. Tergantung bosan punya hasil praktikum. Nah kalau semua hasil praktikum misalkan dapat 2 dia gaya 2 dia punya ini pertambahan panjang 1, berarti soalnya bisa seimbang sebanding, tapi dia menurun. Berarti bosan kesalahannya di apa? Salah di praktikum. Gitu. Jadi semakin bersuta apa? Itu bersama saja dengan bunyi umum, di mana semakin besarnya gaya maka pertambahan panjang juga semakin besar. Contohnya singkat saja, pegas yang belum digantungkan beban, dia kita ukur itu kan sudah bertambah panjang, dia bertambah panjang ketika kita gantungkan beban. Soalnya praktikum sama sudah bisa tahu. Sudah.